Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Asosiat Profesor Dr. Rusiadi, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah mikroekonomi. Pada video ini kami berkesempatan untuk mempresentasikan materi yang berjudul Perilaku Konsumen dan Produsen. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mahrani Raudakanat Tambunan, NPM 23151000096. Dan rekan saya, Ainun Mardia dengan NPM 231511000015. baiklah, ini penjelasan dari saya. Perilaku konsumen dan produsen merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang saling berkaitan dan menguntungkan. Dalam perekonomian, konsumen berperan sebagai pengguna sumber daya untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Sementara itu, produsen berperan sebagai pihak yang menyuplai kebutuhan konsumen. Teori perilaku konsumen dalam kegiatan ekonomi. Satu, pendekatan kardinal atau cardinal approach. Pendekatan kardinal menyatakan bahwa utilitas dapat diukur secara langsung melalui angka-angka. Asumsi dalam pendekatan ini antara lain, satu, konsumen bertindak rasional atau ingin memaksimalkan kepuasan sesuai dengan batas anggarannya. Dua, pendapatan konsumen tetap. Tiga, uang memiliki nilai subjektif yang tetap. Beberapa konsep mendasar yang digunakan dalam pendekatan kardinal yaitu total utility atau TU dan marginal utility atau MU. Utilitas total adalah yang dinikmati konsumen dalam mengonsumsi sejumlah barang atau jasa tertentu secara keseluruhan. Sementara utilitas marginal adalah pertambahan utilitas yang dinikmati oleh konsumen dari setiap tambahan satu unit barang dan jasa yang dikonsumsi. Dua, pendekatan ordinal atau ordinal approach. Pendekatan ordinal menganggap bahwa utilitas suatu barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya utilitas yang diperoleh dari mengonsumsi sejumlah barang atau jasa. Pendekatan ini dapat dianalisis dan dengan menggunakan kurva indifferent atau indifference curve dan garis anggaran atau budget line. Kurva indifferent adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam barang konsumsi yang memberikan tingkat utilitas yang sama. Garis anggaran adalah garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dari dua macam barang yang berbeda, konsumen dengan pendapatan yang sama. Persamaannya dapat dituliskan dalam bentuk I sama dengan PX kali X tambah PY kali Y. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu teori perilaku produsen dalam kegiatan ekonomi. Teori perilaku produsen menjelaskan terkait tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk, baik berupa barang ataupun jasa. Melalui teori ini, kita dapat mengetahui faktor dan efisien yang berlangsung dalam proses produksi barang. Sebagai penghasil produk, seorang produsen tentu harus mengupayakan sejumlah usaha guna memperoleh keuntungan. Mengutip buku teori ekonomi mikro oleh Iswardono, usaha ini bisa berupa analisis pembagian produksi, tahapan produksi, faktor-faktor produksi, dan lain-lain. Menurut jurnal bertajuk Perilaku Produksi di tengah krisis global akibat pandemi COVID-19, memanfaatkan media online Facebook sebagai alternatif dasar oleh M. Aminul Khairi Salam. Faktor yang memengaruhi perilaku produsen dalam menghasilkan produk diantaranya: satu, kekuatan sosial budaya. Sebagai seorang produsen tentunya perlu mengobservasi pasar yang menjadi tujuan pemasaran dan penjualan. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek sosial budaya masyarakat. Dengan begitu, produsen dapat mengenali konsumennya dengan baik. Yang kedua, kekuatan psikologis. Proses mengenali konsumen tidak hanya dilihat dari aspek sosial maupun budaya, melainkan juga aspek psikologis konsumen. Salah satu contohnya adalah selera konsumen akan suatu produk.
Yang ketiga, tujuan dan fungsi modal. Mengetahui tujuan dan fungsi modal suatu perusahaan bermanfaat untuk mengukur perilaku produsen. Selanjutnya, faktor tersebut juga akan memengaruhi produsen dalam hal mendapatkan keuntungan. Dari materi berikut kesimpulannya yaitu teori perilaku konsumen dan produsen merupakan teori penting dalam ekonomi yang membahas tentang bagaimana konsumen dan produsen membuat keputusan dalam kegiatan ekonomi. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dan produsen, para ekonom dapat memprediksi bagaimana pasar akan bereaksi terhadap perubahan harga dan permintaan serta membantu dalam merancang kebijakan ekonomi yang efektif. Namun, teori ini juga harus digunakan bersama dengan teori-teori lainnya dalam ekonomi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang ekonomi. Selain itu, penting juga untuk mengakui bahwa perilaku konsumen dan produsen dapat berubah seiring waktu. Sebagai contoh, dengan adanya kemajuan teknologi informasi, konsumen dapat memiliki akses lebih mudah ke informasi tentang produk dan layanan sehingga mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Hal ini juga dapat mempengaruhi produsen dalam merancang strategi pemasaran dan mengembangkan produk baru. Baiklah, sekian presentasi tentang perilaku konsumen dan produsen. Jika ada kesalahan atau kekurangan pada kelompok kami meminta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.